Kembali lagi bersama saya Intuisi Tarot. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kartu tarot pilihan kalian. Di mana dalam video kali ini saya akan membahas tema siapa jodohku, sifat dan karakter dia. Seperti video saya sebelumnya, terdapat 3 pilihan kartu yang dapat kalian pilih untuk nantinya saya bacakan. Kartu pilihan pertama ditandai dengan warna biru, kartu pilihan kedua ditandai dengan warna hitam, dan kartu pilihan ketiga ditandai dengan warna putih. Baiklah, saya akan memberikan 5 detik bagi kalian untuk memilih kartu mana yang ingin kalian pilih untuk nantinya saya bacakan. Namun sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan akan video-video terbaru dari saya. Dan bagi kamu yang ingin personal reading, silahkan cek deskripsi di video saya dan kamu akan menemukan nomor kontak, WA, dan lain saya beserta dengan tarif untuk melakukan personal reading. Baiklah, saya akan mulai membacakan kartu pilihan pertama yang ditandai dengan warna biru. Namun sebelum itu saya akan menyingkirkan pilihan kartu yang lainnya dulu. Bagi kamu yang telah memilih kartu pilihan pertama yang ditandai dengan warna biru, dalam tebarannya kita punya Six of Wands, Seven of Wands, King of Coins, kartu Arcana Mayor The High Priest, Four of Cups, Knight of Wands, Ten of Cups, kartu Arcana Mayor The Lovers, Queen of Cups, dan Five of Cups. Dari tebaran kartu pilihan pertama kali ini yang ditandai dengan warna biru, siapa jodohku, sifat dia, dan karakter dia. Bagi kamu yang telah memilih kartu pilihan pertama ini, sepertinya jodoh kamu ini adalah orang yang baik, orang yang penyabar. Dia adalah orang yang bekerja keras, dia gigih dalam pekerjaannya, dan sepertinya karakter dia ini pada saat kamu berdekatan ataupun melakukan kontak dengan dia ataupun berusaha pada pendekatan awal, sepertinya di awal dia adalah orang yang cukup cuek ataupun terkesan dingin. Namun itu hanya karena karakter dia pada saat bertemu dengan orang baru. Dia adalah sosok yang dewasa, baik dari segi emosional maupun pemikiran dia, sehingga dia cukup bijaksana dalam menyikapi sebuah hubungan asmara bila mana kamu menjadi pasangan dari jodoh kamu ini ataupun pasangan dari orang ini yang akan menjadi tambatan hati kamu, menjadi jodoh dan pasangan hidup kamu. Dia adalah sosok yang energik, sosok yang senang pada tantangan, dan tidak jarang dia memperjuangkan apa yang ada dalam hatinya untuk bisa diraih. Dia mempunyai visi yang selalu ingin menjadi yang terbaik. Dia selalu berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang bisa dia upayakan, yang dia kejar. Dia adalah seorang pemikir yang baik dan bijaksana, dan dia ini cenderung orang yang gigih dalam mencari pundi-pundi keuangan, sehingga karakteristik dia adalah orang yang cukup dewasa dan dia cukup mapan dari segi finansial. Pada saat awal-awal kamu mendekati dia, mungkin saja dia terlihat cukup cuek ataupun terlihat arogan karena sikap dia yang kadang terlihat kaku karena kedewasaan dia dan kebijaksanaan dia. Namun dia adalah orang yang baik, orang yang sosok pengertian, yang mana dia mudah untuk diajak mengobrol ataupun diajak bertukar pikiran dan sharing, karena
dia adalah orang yang mampu untuk membuat sebuah hubungan percintaan itu menjadi lebih baik karena dia cukup bersikap dewasa dan dari segi emosional dan pemikiran dia, sehingga dia lebih pengertian terhadap pasangan yang dia suka ataupun dia sayangi. Di awal-awal mungkin dia terlihat dingin karena memang sepertinya jodoh kamu ini pernah tersakiti di masa lalu dia, sehingga dia cukup mempertimbangkan untuk dekat lagi dengan seseorang. Namun bila mana dia telah menyukai seseorang, dia cenderung untuk lebih fokus terhadap orang tersebut dan lebih pengertian terhadap orang yang dia sayangi, di mana dia akan dengan tulus mencintai orang tersebut dan membawa hubungan itu menjadi lebih baik ke depannya, lebih dapat menyegerakan sebuah hubungan karena memang dia mempunyai sifat dan karakteristik dia itu orang yang ingin berkomitmen, dia ingin serius dalam sebuah hubungan. Jadi bila mana kamu menjadi pasangan hidup dari orang ini atau jodoh kamu berikutnya, dia akan lebih mudah ataupun lebih berkomitmen untuk melangkah ke arah yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih serius untuk hubungan kalian, untuk hubungan percintaan kalian ke arah pertunangan, karena memang dia ini selalu berpikiran dewasa bahwa sebuah hubungan adalah perihal yang tidak main-main, di mana dibutuhkan kesabaran dan pengertian, dan ada baiknya untuk tidak berlarut-larut dalam sebuah hubungan asmara, sehingga dia cenderung akan membuat hubungan asmara tersebut menjadi lebih baik ke arah yang lebih mudah untuk ditempuh, sehingga dia mampu membuat hubungan kalian ini selangkah lebih maju mendekati pertunangan ataupun pernikahan. Dia adalah sosok yang baik, yang dekat dengan teman dia ataupun keluarga dia, karena memang dia cenderung mudah untuk disenangi ataupun dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya karena kebijaksanaan dia dan sifat dia yang dapat mengayomi orang-orang ataupun teman dia, sehingga kamu akan merasa nyaman berdekatan ataupun ngobrol dengan orang ini yang akan menjadi jodoh kamu. Kemungkinannya orang yang akan menjadi jodoh kamu ini adalah orang yang lebih tua dari kamu. Dia memiliki visi dan pandangan yang jelas terhadap sebuah hubungan dan tidak ingin berlarut-larut dalam sebuah hubungan. Jadi dia tidak neko-neko dan selalu ingin berkomitmen dalam sebuah hubungan, sehingga hubungan kamu ke depannya bila mana menjadi jodoh dari orang tersebut, menjadi pasangan dan kekasih, dia akan lebih cenderung membuat hubungan kamu ini selangkah lebih maju mendekati pertunangan ataupun pernikahan. Dan dia selalu ingin memperjuangkan dan membuat hubungan itu menjadi lebih kokoh, lebih langgeng. Dan dia adalah orang yang cukup humoris, sehingga pengertian dia akan lebih menyenangkan. Dia lebih care terhadap orang yang dia sayangi, sehingga kamu akan merasa nyaman menjadi pasangan hidup dari jodoh kamu ini. Kisah kelam dia dari masa lalu di mana dia pernah tersakiti membuat dia cenderung hati-hati dalam memilih pasangan ataupun kekasih, sehingga kemungkinan pada saat kamu pendekatan dengan jodoh kamu ini, dia cenderung untuk bersikap diam atau cuek pada awalnya. Namun bila mana kamu lebih kenal dia dan akhirnya bisa berkomunikasi dengan baik, dia adalah orang yang sangat pengertian, sangat baik dan bijaksana. Dia adalah pendengar yang baik, di mana dia sering mendengar keluhan kamu ataupun curhatan kamu dan memberikan solusi yang menenangkan, sehingga chemistry kamu dan dia akan lebih terjalin ke depannya. Dan dia ini orang yang tidak neko-neko ataupun bertele-tele, sehingga dia lebih cepat dalam mengutarakan perasaan dia dan lebih cepat dalam membawa sebuah hubungan ini ke jenjang yang lebih tinggi, ataupun dia ini mudah untuk berkomitmen dan serius dalam sebuah hubungan. Jadi
perkembangan dari hubungan kamu bila mana kamu menjadi kekasihnya ini akan lebih cepat ke arah yang lebih tinggi ataupun lebih serius, karena memang orang tersebut adalah orang yang dewasa dalam segi spiritual ataupun dari segi emosional dia, sehingga dia ini orang yang bijaksana lagi pengertian. Dia adalah orang yang baik, energik, periang, dan orang yang bertutur kata lebih baik. Baiklah, itu saja pembacaan kartu pilihan pertama kali ini. Saya akan melanjutkan ke pembacaan kartu pilihan kedua. Baik kamu yang telah memilih kartu pilihan kedua kali ini yang ditandai dengan warna hitam, dalam tebarannya kita punya Eight of Wands, Nine of Wands, Four of Wands, Two of Swords, Eight of Cups, kartu Arcana Mayor The Magician, kartu Arcana Mayor The Justice, Three of Wands, Seven of Coins, dan kartu Arcana Mayor The Hanged Man. Dari tebaran kartu pilihan kedua kali ini yang ditandai dengan warna hitam, siapakah jodohku, sifat dia, dan karakter dia? Sepertinya dalam tebaran kartu pilihan kedua kali ini, jodoh kamu adalah orang yang energik. Dia memiliki energi positif yang besar, di mana orang ini mampu membuat hubungan kalian lebih mudah untuk mendekati hubungan yang lebih serius atau jenjang yang lebih tinggi seperti pertunangan ataupun pernikahan. Dan orang ini adalah orang yang memiliki visi yang cukup baik, di mana dia memandang sebuah hubungan itu dengan lebih baik, di mana dia tidak ingin bertele-tele dalam sebuah hubungan asmara, dan dia adalah sosok yang lebih serius untuk menjalani sebuah hubungan asmara. Namun orang ini sepertinya pernah terluka di masa lalu dia, sehingga dia merindukan sosok yang dapat membuat dia merasa nyaman, merindukan sosok yang pengertian, yang mampu membuat dia merasa lebih tenang dan melupakan masa lalu dia. Itulah yang membuat dia cenderung cukup menyaring orang-orang yang mendekati dia, ataupun dia memiliki kebimbangan dan pertimbangan untuk bisa mendekati seseorang ataupun memilih orang tersebut menjadi kekasih dari dia. Namun cara pandang dia berbeda dengan kebanyakan seseorang dalam mendekati orang yang dia suka. Dia memandang orang tersebut dengan sisi yang lebih baik, di mana dia melihat sifat dan karakteristik seseorang untuk bisa menjadi kekasih hati dia. Sepertinya sosok kamu ini adalah jodoh yang menunggu, di mana orang ini tidak terlalu ingin melakukan pergerakan, di mana bila mana kamu mendekati dia, dia cenderung tidak terlalu banyak melakukan gerakan ataupun balasan dalam hubungan asmara kamu, ataupun pada saat kamu pendekatan dengan dia, dia cenderung tidak terlalu agresif dalam membalas sinyal-sinyal perasaan suka yang kamu berikan kepada dia, karena memang orang ini cenderung pasif dalam sebuah hubungan asmara, dan dia adalah orang yang cenderung
menunggu hubungan asmara yang datang pada dia. Orang ini atau jodoh kamu ini terlihat pasif dan menunggu karena memang dia memiliki pertimbangan ataupun kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup karena memang dia pernah tersakiti di masa lalu sehingga itu yang membuat dia tidak terlalu agresif dalam mencari pasangan hidup ataupun kekasih, dan dia percaya bahwa bila mana takdir akan mempertemukan jodoh dia akan lebih serius pada hubungan tersebut sehingga dia tidak terlalu agresif atau terburu-buru dalam mencari pasangan kekasih ataupun pasangan hidup. Dia bersikap pasif atau menunggu sebuah hubungan asmara atau cinta yang datang pada dia. Namun itu bukan berarti orang ini atau jodoh kamu ini adalah orang yang tidak serius ataupun tidak ingin berkomitmen dalam sebuah hubungan. Justru dia adalah sosok yang ingin serius dalam sebuah hubungan asmara. Bila mana kamu menjadi kekasih dari jodoh kamu ini, dia kedepannya akan lebih mudah memperjuangkan hubungan asmara kamu ini, dan sepertinya pergerakan dari asmara kamu ini cenderung lebih cepat ke arah yang lebih serius seperti pertunangan ataupun pernikahan. Sehingga bila mana kamu pada saat pendekatan dengan jodoh kamu ini, dia mungkin akan terlihat menarik ulur hati kamu ataupun dia kadang pasang surut dalam ekspresi dia, tindakan dia ataupun perilaku dia karena dia ingin melihat seberapa tulus kamu mencintai dia, karena memang karakteristik dari jodoh kamu ini adalah orang yang pertimbangan ataupun orang yang sering menimbang ataupun memikir apa yang ada di depannya ataupun apa yang mendekati dia, sehingga ada banyak keraguan dalam hati dia karena memang jodoh kamu ini pernah tersakiti sehingga dia cenderung mawas diri dan berhati-hati dalam menentukan pasangan hidup ataupun kekasih dia. Namun jodoh kamu ini adalah orang yang baik, orang yang pengertian, dan tutur kata dia sebenarnya baik dan lembut. Namun sikap cuek dia ataupun sikap dingin dia di awal-awal memang adalah sil atau untuk membentengi diri dia sehingga dia tidak mudah terpengaruh kepada cinta dan asmara yang hanya melihat dari fisik dia ataupun hanya ingin main-main terhadap dia. Jadi dia mencari orang yang benar-benar serius dan tulus terhadap dia sehingga dia lebih mudah untuk mencari ataupun membuat hubungan asmara itu menjadi lebih serius ke jenjang yang lebih tinggi karena memang orang ini tidak ingin neko-neko ataupun bertele-tele dalam sebuah hubungan asmara. Jadi mungkin masa pacaran kamu cukup singkat bila mana kamu menjadi kekasih dari jodoh kamu ini, sehingga kedepannya dia akan lebih cepat untuk membawa hubungan percintaan kamu ke jenjang yang lebih tinggi seperti pertunangan ataupun pernikahan. Karena memang energi dari dia ini cukup besar, energi asmara dia, hubungan percintaan dia cukup besar untuk ingin membuat sebuah hubungan itu lebih langgeng dan lebih cepat ke arah yang lebih serius. Karena dia pikir untuk apa main-main dalam sebuah hubungan percintaan yang mengaitkan dua hati, sehingga dia selalu ingin merasa bahwa sebuah hubungan itu tidak perlu terlalu berlarut-larut, ada baiknya untuk diseriusi sehingga kedepannya lebih mudah dalam membina sebuah hubungan percintaan ataupun hubungan asmara karena ada status yang mengikat dia dan kamu. Orang ini cukup dewasa dalam segi emosional dan pemikiran dia, jadi dia ini cukup karismatik dan dia adalah orang yang cukup pengertian dan mampu membuat hubungan kalian ke arah yang lebih baik. Dia lebih care terhadap orang yang dia sayangi, dan dia adalah orang yang pekerja keras dan gigih dalam pekerjaan dia untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Jadi dia adalah orang yang
mapan dalam segi finansial, mungkin dia adalah pebisnis ataupun orang yang memiliki pekerjaan yang cukup mapan untuk dapat membuat sebuah keluarga bersama dengan kamu sebagai jodoh dia. Jadi bagi kamu yang telah memilih kartu pilihan kedua yang ditandai dengan warna hitam, sebaiknya untuk jangan terlalu pesimis dan larut pada kesedihan untuk mencari jodoh kamu atau asmara kamu, dan jangan larut kepada masa lalu kamu yang mana pernah disakiti ataupun terluka oleh orang di masa lalu. Tetaplah optimis untuk mencari tambatan hati yang baru dan menemukan jodoh kamu. Dekatlah pada pertemanan ataupun sahabat kamu yang support dan selalu mendukung kamu untuk mendapatkan kebahagiaan baik dari segi finansial ataupun dari segi asmara, sehingga kamu dapat lebih mudah menemukan ataupun menentukan jalan lebih dekat dengan jodoh kamu. Karena bisa saja orang yang ada dalam tebaran kartu ini adalah pertemanan kamu di dunia pertemanan, baik itu di media sosial maupun di sosial pertemanan kamu dengan sahabat kamu. Bisa saja kamu akan dikenalkan oleh teman kamu atau kamu menemukannya lewat media sosial, di mana seperti ciri-ciri yang saya sebutkan dalam tebaran kartu kedua kali ini, di mana orang tersebut adalah orang yang cukup mapan dari segi finansial, dia orangnya energik, dan orang ini cenderung pasif dalam melakukan tindakan ataupun tidak terlalu agresif dalam mengekspresikan perasaan suka dia, sehingga mungkin kamu akan melihat pasang surut ataupun dia menarik ulur perasaan kamu. Dan memang orang ini cukup pertimbangan dalam melakukan sebuah hubungan asmara ataupun mencari tambatan hati dia, karena memang orang ini pernah terluka di masa lalu dia. Namun orang ini orang yang cenderung positif ataupun energi dia cukup besar, dan dia adalah sosok yang pengertian, lembut, lagi bijaksana dalam sebuah hubungan asmara, dan dia cenderung untuk berkomitmen dan serius dalam sebuah hubungan asmara untuk melangkah ataupun membawa hubungan kalian ke arah yang lebih serius seperti pertunangan ataupun pernikahan. Baiklah, itu saja pembacaan kartu pilihan kedua kali ini. Saya akan melanjutkan ke pembacaan kartu pilihan ketiga. Bagi kamu yang telah memilih kartu pilihan ketiga kali ini yang ditandai dengan warna putih, dalam tebarannya kita punya kartu Arkana Mayor di Hierophant, Three of Swords, Seven of Cups, Six of Coins, Queen of Swords, Ace of Wands, Two of Wands, Two of Cups, Page of Coins, dan Ten of Wands. Dari tebaran kartu pilihan ketiga kali ini yang ditandai dengan warna putih, siapa jodoh kamu dan sifat dia serta karakter dia. Dari tebaran kartu pilihan ketiga kali ini yang ditandai dengan warna putih, jodoh kamu ini sepertinya adalah orang baru, di mana orang ini sepertinya pernah terluka di masa lalu dia, ataupun kamu yang pernah terluka di masa lalu kamu, pernah mengalami kesedihan, kegelisahan dari mantan kamu ataupun dari masa lalu kamu yang membuat kamu merasa sedih, merasa terluka. Dan orang ini ataupun jodoh kamu ini pernah mengalami hal tersebut, sehingga
dia cenderung merasa lelah dengan sebuah hubungan asmara dan pernah down, dan dia cenderung untuk lebih hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Banyak orang yang mendekati dia dan berusaha mendapatkan hati dari jodoh kamu ini, namun orang tersebut tidak terlalu menanggapi karena belum menemukan karakter yang pas untuk dia. Dan orang ini cukup religius dan dia merasa bahwa bila mana takdir mempertemukan jodoh dia, dia akan membukakan diri atau membuka hatinya dan lebih serius kepada jodoh yang datang kepada dia. Jadi orang ini cenderung orang yang berpikiran dewasa dalam segi hubungan ataupun percintaan, karena memang orang ini pernah terluka di masa lalu dia, sehingga dia cenderung untuk mencari pasangan hidup ataupun kekasih yang lebih tulus terhadap dia. Dan orang ini tidak neko-neko ataupun bertele-tele dalam sebuah hubungan asmara. Jadi pergerakan dia bila mana telah menemukan sosok yang tepat, dia akan lebih mudah untuk mengutarakan perasaan dia, dan sepertinya hubungan kalian akan lebih lancar ke depannya, lebih gelanggeng dan lebih kokoh bila mana kamu menjadi kekasih dari jodoh kamu ini. Dia adalah orang yang gigih dalam pekerjaannya, dia mapan dari segi finansial, dan sepertinya orang ini cenderung seumuran ataupun dia lebih tua dari kamu, karena memang sikap dan kedewasaan dia lebih tinggi, baik dari segi emosional dan pengertian dia dalam sebuah hubungan asmara, sehingga dia cenderung lebih sabar, lebih bijaksana dalam menyikapi sebuah hubungan asmara, dan dia cenderung lebih pengertian bila mana kamu menjadi kekasih dari jodoh kamu ini. Dia memiliki tutur kata yang baik, dan dia adalah seorang pemikir yang kadang tegas pada hubungan asmara, namun tidak sampai melukai hati, karena memang orang ini pengertian dan tutur katanya selalu dia lembutkan, ataupun dia tidak ingin membuat pasangannya ini menjadi marah ataupun terluka dengan sifat dia ataupun tutur kata dia. Dia ini cukup berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena ada kartu pertimbangan, kartu keraguan, kartu kegelisahan, di mana orang ini atau jodoh kamu ini cenderung menyaring orang yang akan menjadi pasangan hidup dia. Mungkin saja pergerakan dia tidak terlalu agresif seperti orang-orang ataupun pasangan lain, di mana dia memberikan ataupun membalas sinyal-sinyal lebih mudah ataupun lebih cepat. Dia ini sepertinya kadang pasif dalam sebuah hubungan asmara, namun bila mana dia tertarik dengan seseorang, dia akan lebih cenderung untuk agresif dan membalas sinyal-sinyal perasaan suka yang kamu berikan terhadap dia. Orang ini adalah orang yang tipe setia, karena orang ini cukup religius, sehingga dia cenderung untuk setia pada sebuah hubungan asmara. Banyak yang mendekati dia, namun tidak ada yang membuat hati dia tergerak ataupun membuat hati dia merasa lebih nyaman. Ini adalah tugas kamu, di mana untuk mencari pasangan hidup yang mendekati ciri-ciri seperti ini, karena memang jodoh kamu adalah orang yang cenderung bersikap religius. Dia adalah orang yang cenderung berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, namun bila mana dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang tepat, dia akan menyegerakan untuk mengutarakan perasaannya dan lebih serius pada hubungan kamu. Bisa saja perjalanan cinta kamu ini dengan dia bila mana menjadi kekasih hati, dia cenderung mempercepat hubungan kalian ke arah yang lebih tinggi seperti pertunangan ataupun pernikahan. Karena di masa lalu dia pernah terluka, dia tidak ingin bertele-tele ataupun berlarut-larut dalam sebuah hubungan
dan dia merasa bahwa sebuah hubungan itu selayaknya untuk langsung diseriusi tanpa perlu adanya pacaran yang terlalu berlebihan, dan dia menginginkan sebuah hubungan asmara ataupun percintaan yang memiliki status yang kuat, yang terikat baik dari norma agama dan lingkungan, sehingga dia lebih serius ataupun berkomitmen terhadap sebuah hubungan asmara, dan dia akan menyegerakan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun lebih serius. Orang ini orang yang bersikap gigih dalam pekerjaannya. Dia adalah orang yang bekerja keras dan mengumpulkan pundi-pundi keuangan untuk membina hubungan asmara dia lebih lanjut, untuk menyegerakan bila mana dia mendapatkan kekasih hati. Orang ini atau jodoh kamu ini cenderung akan lebih tulus dan lebih serius dalam sebuah hubungan asmara. Kedepannya pertemuan kamu dengan sosok jodoh kamu ini sepertinya akan dibantu oleh teman kamu, ataupun kamu dikenalkan oleh pertemanan atau sahabat kamu, dan orang ini tidak jarang akan melirik kamu ataupun melihat ataupun stalking kamu lewat media sosial, karena dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang baik, yang pengertian terhadap kamu. Memang dia adalah kemungkinannya orang baru, namun orang ini mudah dalam melihat karakteristik kamu, dan dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang tepat ke depannya untuk dijadikan kekasih hati, dan perjuangan kamu dan dia untuk menempuh hubungan asmara ataupun percintaan akan lebih mudah ke depannya. Jadi ada baiknya untuk kamu tidak terlalu pesimis dan larut pada kesedihan bila mana kamu pernah terluka di masa lalu, ataupun kamu gelisah dengan jodoh kamu kenapa belum datang, ataupun kenapa belum dipertemukan dengan jodoh kamu. Jangan terlalu pesimis, jangan terlalu down. Tetaplah membuka diri kamu kepada orang baru yang datang, dan dekatkan dirimu pada pertemanan ataupun sahabat yang support dan mendukung kamu dari segi asmara, yang membuat kamu akan menemukan banyak jalan untuk mendekati ataupun menemukan jodoh kamu ke depannya, karena bisa saja kamu akan dikenalkan oleh teman kamu ataupun kamu menemukan dia lewat media sosial. Jadi tetaplah buka diri untuk orang baru yang datang. Berikanlah sinyal-sinyal perasaan suka kamu bila mana ciri-ciri dari dia mendekati orang yang kamu idamkan, ataupun orang yang kemungkinan akan membuat hubungan asmara kamu menjadi lebih baik ke depannya. Tebaran kartu pilihan ketiga kali ini bisa menjadi referensi dan nasihat bagi kamu untuk menemukan sosok jodoh kamu ke depannya. Baiklah, itu saja pembacaan kartu pilihan ketiga kali ini, sekaligus menutup video kali ini. Terima kasih bagi kamu yang telah menyaksikan video saya dan telah subscribe channel saya. Dan bagi kamu yang belum, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan akan video-video terbaru dari saya. Dan bagi kamu yang ingin personal reading, silahkan cek deskripsi video saya, dan kamu akan menemukan nomor kontak WA dan lain saya untuk melakukan personal reading. Baiklah, itu saja pembacaan kartu tarot kali ini. Saya doakan asmara kamu akan berjalan dengan baik ke depannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.